Hai guys, welcome back to my channel Zuma Kreatif. Nah, kali ini teman-teman saya akan ikut menceritakan yaitu misteri Subang berdarah. Nah, kalian tentunya banyak banget ya yang penasaran dan benar-benar pengen tahu siapa sih pelaku pembunuhan tersebut. Nah, bagi kalian yang baru datang, sebelum saya cerita, subscribe dulu ya. Dengan subscribe kalian akan menolong saya membesarkan channel saya ini, dan itu adalah gratis bagi kalian. Itu merupakan pahala ya teman-teman. Oke, sekarang saya langsung ya. Ini bagi yang baru datang pastinya nggak tahu apa sih yang mau diceritakan sama Zuma Kreatif nih. Oke ya, jadi begini. Ada keluarga Bapak Yosep. Bapak Yosep usia 56 tahun, mempunyai istri 2. Jadi ada mbok tua dan mbok enom, atau istri tua dan istri muda. Yang istri tuanya namanya Ibu Tuti, usia 55. Dan istri mudanya namanya Mimin, usianya saya nggak tahu ya. Kemudian dia punya anak, Pak Yosep ini dari Ibu Tuti itu punya anak Yoris dan Amalia ya. Amalia itu seorang gadis cantik, cerdas, usianya 24 tahun guys. Nah, kemudian suatu hari pada tanggal 18 Agustus, Yosep itu nggak tahu cerita sebelumnya ya. Pokoknya Yosep itu datang ke rumah tersebut pagi-pagi sekitar jam 7 lebih sedikit. Beliau mendapatkan istri dan anaknya itu nggak ada, rumahnya kosong tapi berantakan, banyak berantakan gitu aja ya dijelaskan. Nah, kemudian Pak Yosep ini keluar lagi, kemudian menemui Ujang. Ini menurut pengakuan Pak Yosep di channel YouTube, banyak ya, nanti saya jelaskan, saya lupa namanya. Jadi saya ini menceritakan kembali apa-apa yang sudah saya tonton ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu percaya juga dengan cerita ini, karena semua ini saya lihat dari channel YouTube beberapa YouTuber yang saya lihat ya. Kemudian saya analisa dan saya benar-benar penasaran. Ini sudah 60 hari sejak kejadian kematian Ibu Tuti, itu belum terungkap siapa pelaku sebenarnya. Nah, kemudian Pak Yosep itu menemui Pak Ujang, kemudian nelpon ke Yoris, nggak diangkat, yang angkat istrinya, Yorisnya lagi tidur. Kemudian Pak Yosep juga datang ke tempatnya Danu. Danu itu adalah ponakannya Pak Yosep yang sehari-hari itu kerja di yayasan ya. Jadi Pak Yosep itu punya yayasan atau sekolahan yang dikelola oleh Bu Tuti, Amalia, dan Yoris gitu. Kalau Pak Yosep saya kurang tahu ya. Nah, kemudian si Danu ini sering bantu-bantu beli kertas atau beli apalah, bolpen atau beli lampu gitulah. Kemudian Pak Yosep teriak-teriak, katanya si Danu, ada penculikan. Yosep, Ibu Tuti dan Amalia diculik. Katanya gitu ya, saya melihat di YouTube-nya seseorang ya. Udah, kemudian Pak Yosep berangkat ke kantor polisi, katanya begitu. Oke, itu bukan ranah saya ya teman-teman ya. Pokoknya setelah itu kita singkat aja ya. Nah, sekarang ini sampai sekarang pelakunya itu belum ketemu. Nah, kenapa gitu? Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan sebenarnya ya. Nih, nomor 1, pintunya tidak rusak. Jadi ternyata teman-teman ya, Bu Tuti dan Amalia itu sudah terbunuh, tapi Pak Yosep waktu itu belum tahu ya. Tampaknya dia langsung lapor polisi karena belum tahu kalau istri dan anaknya cewek yang namanya Amalia itu ternyata sudah, jasadnya itu sudah bertumpuk, sudah meninggal, ada di mobil bagasi Toyota Alphard milik Bu Tuti yang parkir di rumahnya Bu Tuti. Nah, ceritanya kalau menurut versi ini katanya Pak Yosep belum tahu gitu loh. Jadi makanya dia bilang diculik, dikiranya diculik gitu ya, versinya ini ya. Nah, kemudian Danu datang ke TKP. Nah, begitu datang ke TKP, ternyata di TKP itu sudah banyak polisi, sudah banyak orang di situ.
Dan di dalam bagasi itu ternyata disitulah Bu Tuti dan Amalia ditemukan. Danu nangis waktu itu karena Danu memang sangat dekat dengan mereka, dan kata Danu mereka itu orang yang sangat baik gitu. Nah dari situ secara pribadi saya kayaknya Danu ini bener-bener sayang sama dia, kayaknya nggak mungkin dia bunuh ya. Tapi belakangan ini setelah berhari-hari kejadian berlalu, ternyata setelah diselidik-selidiki DNA Danu, puntung rokok Danu banyak ditemukan, juga sidik jari Danu ditemukan di mobil Alphard. Kemudian ada puntung rokok bekasnya Danu, DNA-nya dari Danu ditemukan juga di TKP. Nah itulah akhirnya masyarakat jadi mengira bahwa nggak nyangka ya saya pribadi juga gitu ya, aduh nggak nyangka ya, jangan-jangan si Danu ya yang bunuh, aduh masa sih anak seluku ini ya. Tapi kita masih menyangka-nyangka, tidak tahu ya. Akhirnya nggak lama kemudian terus berita berkembang, dan yang paling terakhir si Danu, terakhir bagi saya ya, saya bacanya gitu loh, terakhir dan terpenasaran saya itu saya lihat di YouTube-nya Mbak Suci, Misteri Mbak Suci. Si Danu itu diwawancarai oleh Mbak Tuti, kemudian mengaku pengakuan Danu itu sangat mengejutkan, yaitu dia bilang disuruh oknum polisi, kata dia gitu ya. Saya pribadi ya nggak percaya, nggak mungkin lah polisi sesembrono itu ya kan. Si Danu itu disuruh membeli lampu 1 hari setelah kejadian. Jadi kejadiannya kan tanggal 18 Agustus. Nah ini tanggal 19 Agustus Danu disuruh polisi membeli lampu, membantu beres-beres TKP, dan sebelumnya juga membersihkan bak kamar mandi. Nah kata Danu di situ juga ditemenin sama polisi sama teman-temannya. Kemudian Danu juga bilang bahwa bak kamar mandi itu bersih, nggak ada genangan darah. Tapi di dekat rak piring itu banyak banget darah di situ. Itu ceritanya Danu begitu. Nah sampai di situ saya yang orang bodoh, orang awam maksudnya ya, bodoh dalam istilah forensik atau istilah penyelidikan pembunuhan itu, saya heran gitu loh, kenapa kok Danu mau sih dibersihkan? Jangan-jangan yang menyuruh Danu itu bukan polisi atau oknum yang menyamar polisi, bisa aja kan, karena kita nggak tahu. Dan biasanya polisi itu tidak akan memindahkan sesuatu barang bukti dari tempat awal sebelum proses identifikasi ini selesai kan gitu. Sampai sekarang kan belum ketemu tuh, belum terungkap siapa pembunuh Bu Tuti dan Amalia ya kan. Tapi kenapa Danu disuruh membersihkan kamar mandi oleh polisi? Nah itu kan janggal. Nah setelah berita itu di YouTube-nya, di channel YouTube Mbak Suci ya, itu mulai tersebar dan pihak kepolisian juga mengetahui. Akhirnya Polda Jabar sekarang ini sedang mendalami dan menyelidiki pengakuan Danu tersebut yang katanya disuruh polisi. Nah akhirnya Bapak Kades, yaitu Pak Indra Zainal, Kades dari daerah situ ya, Cagak situ ya kalau nggak salah, mengklarifikasi. Beliau kemarin datang ke itu, jadi Kades Indra Zainal mengklarifikasi, kemudian polisi ternyata sama sekali tidak menyuruh, jadi tidak ada polisi yang menyuruh Danu ke naik mobil Alphard, karena di situ ada telapak tangan Danu di mobil Alphard guys. Jadi Danu itu sempat dicurigai ya sama orang-orang lah, sama masyarakat, kok ada telapak tangan Danu di mobil Alphard. Jadi ada sidik jari Danu di situ. Nah
Kemudian Danu mengklarifikasi kenapa tangan saya, sidik jari saya ada di mobil Alphard, kenapa DNA dari puntung rokok saya bertercecer di TKP. Kenapa? Karena memang saya disuruh waktu itu, disuruh naik mobil Alphard juga sama polisi, kata dia gitu. Nah, kemudian Bapak Zainal, Indra Zainal itu akhirnya turun tangan mengklarifikasi pengakuan Danu itu benar apa enggak. Setelah Bapak Kades Zainal, Indra Zainal mendatangi kepolisian dan di sana dijelaskan, bahkan sampai Bapak Zainal itu ke mana itu kantor polisi ya, mengklarifikasi pengakuan Danu itu dari jam 10 sampai hampir tengah malam membahas masalah itu, dan ternyata polisi sama sekali tidak ada yang menyuruh Danu membersihkan TKP maupun membeli lampu, mengajak naik mobil Alphard tuh nggak ada. Jadi disinilah saya jadi lega gitu loh. Lah berarti nggak mungkin lah ya kepolisian seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi polisi juga nggak akan menyuruh Danu untuk memindahkan barang bukti, itu nggak akan, karena prosesnya ini belum selesai gitu kan. Jadi ternyata memang nggak ada polisi yang menyuruh Danu membersihkan TKP, itu nggak ada ya teman-teman ya. Itu klarifikasi dari Bapak Kades, Bapak Indra Zainal. Oke teman-teman, kayaknya infonya segini aja ya. Nantikan berita selanjutnya ya teman-teman ya. Saya akan selalu update dan saya akan mengikuti, kemudian saya akan ceritakan ke kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.